Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Mahesa Wiratama. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu routing statis dan langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini yang pertama ada topologi jaringannya. Di sini itu menggunakan tiga network yang berbeda. Nah, pada topologi jaringan ini terdapat tiga router yaitu R1, R2, dan R3 yang saling terhubung menggunakan jaringan serial. Nah, masing-masing router juga terhubung ke satu LAN yang berisi satu PC, yaitu PC1, PC2, dan PC3. Pada kondisi normal, jalur utama komunikasi antar router itu berada pada link R1, R2, dan R2, R3. Selain jalur utama tersebut, terdapat juga jalur cadangan, yaitu link antara R1 dan R3. Nah, tujuan dari topologi ini tuh untuk menunjukkan bagaimana static routing itu dapat mengalihkan jalur paket saat link utama putus, serta untuk menguji apakah backup route yang sudah saya konfigurasi ini mampu menjaga konektivitas antar PC. Kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada konfigurasi IP-nya. Di sini setiap perangkat dalam jaringan diberikan alamat IP yang sesuai dengan subnetnya. Pada sisi LAN, sisi satu, sisi 2, sisi 3. Itu dikonfigurasi dengan IP address, subnet, dan default gateway masing-masing yang mengarah ke router terdekat. Nah, router memiliki dua jenis interface yang dikonfigurasi, yaitu fast Ethernet untuk koneksi ke PC dan serial untuk koneksi ke router lain. Setiap interface serial diatur IP address-nya sesuai segmen jaringan antar router. Misalnya R1 sampai R2 pakai jaringan 172.16.2.0. R2 ke R3 pakai jaringan 172.16.230. R1 R3 memakai 172.16.3.0. Nah, konfigurasi IP yang benar ini sangat penting karena menjadi dasar dari proses routing, guys. Oke, oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi router terlebih dahulu. Pada bagian ini tuh router dikonfigurasi menggunakan static routing. Terdapat dua route yang dibuat. Yang pertama itu route utama dan route cadangan. Route utama itu jalur yang digunakan untuk selama link dalam keadaan aktif. Statik utama menggunakan administratif distant default, yaitu satu. Misalnya R1 menggunakan Nexthook 172.16.2.2 untuk menuju jaringan PC2 dan PC3. Selain rute utama, dibuat juga rute cadangan dengan administratif distance lebih tinggi, yaitu 10. Rute cadangan ini baru digunakan jika jalur utama tidak bisa dilewati. Contohnya, bila R1 tidak dapat mencapai R2, maka R1 akan memakai next hop 172.16.3.2 melalui R3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di sini saya akan menjelaskan kepada Anda di simulasi satu. Pada simulasi pertama ini, seluruh linknya dalam keadaan aktif sehingga router menggunakan jalur utama. Ketika ping dari PC satu menuju PC 3, paket bergerak melalui jalur R1, R2, dan R3 sesuai dengan static route utama. Simulation mode pada paket tracer menunjukkan bagaimana paket ICMC berpindah dari PC satu ke R1, lalu ke R2, kemudian ke R3, dan akhirnya sampai di PC 3. Balasan paket juga akan kembali melalui jalur yang sama. Nah, kita lanjut ke simulasi kedua. Nah, untuk yang simulasi pertama tadi itu adalah yang contoh normalnya. Di sini tuh akan dilakukan pemutusan di R1 ke R2. Nah, di simulasi kedua ini, link R1 R2 tuh secara sengaja dimatikan untuk menguji apakah root cadangan dapat bekerja dengan baik. Ketika interface serial antara R1 dan R2 di shutdown, router itu langsung kehilangan jalur utama menuju jaringan lainnya. Pada kondisi ini, R1 secara otomatis memindahkan jalur routing menuju R3 karena next hop pada backup route memiliki administrative distance yang lebih tinggi. Namun, menjadi satu-satunya jalur yang tersedia. Akibatnya, paket dari PC1 menuju PC2 atau PC3 akan diarahkan melalui route R1, R3, R2. Nah, di simulation mode ini juga sudah ditunjukkan, guys, jalurnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk di sini
dia R1 R2-nya sudah di on kan. Tapi di sini dilakukan pemutusan di interface R2 atau R3. Tapi ini link antara R1 R2 itu udah dinyalain. Sehingga jalur utamanya udah kembali pulih guys. Namun setelah itu, link R2 sampai R3 dimatikan untuk menguji mekanisme failover pada sisi yang lain. Dengan link R2 R3 tidak tersedia, router R2 tidak dapat lagi mengirim paket secara langsung ke R3. Oleh karena itu, router mengalihkan jalur menuju rute cadangan yang melewati R1, yaitu R2, R1, lalu ke R3. Nah, di simulation mode ini nunjukin bahwa paket dari PC2 menuju PC3 tidak dapat sampai tujuan melalui jalur cadangan, tapi tidak terjadi RTO. Nah, di sini terlihat bahwa sistem backup root berfungsi dengan baik. Nggak hanya pada satu arah, tapi juga ketika link utama pada sisi lain mengalami pemutusan. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi, kalau kesimpulan dari saya, mungkin yang penting itu proses failover itu berjalan tanpa mengganggu komunikasi antar PC. Yang terlihat keberhasilan ping ketika link dimatikan maupun dinyalakan kembali. Dengan demikian, mekanisme backup root terbukti efektif dalam meningkatkan keandalan dan ketersediaan jaringan, meskipun terjadi kegagalan koneksi pada satu bagian jaringan. Sekian dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.